Seorang pria ditemukan tewas di dalam sebuah kamar penginapan di Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Awalnya pemilik penginapan curiga lantaran korban tak kunjung keluar. Pemilik lalu mengajak warga mendobrak pintu kamar. Ternyata korban sudah tak bernyawa terbaring di atas kasur dengan kondisi kepala korban terbungkus plastik dan dilakban. Petugas masih melakukan identifikasi terhadap jasad korban dan memeriksa saksi-saksi serta rekaman kamera CCTV untuk mengungkap penyebab kematian korban. Untuk sementara kami masih melakukan identifikasi dulu ya di rumah sakit umum. Setelah ini itu kami nanti mohon waktu masih menunggu. Dari informasi awal dia sudah berapa lama sih ngontrak di sini, Bang? Informasi awal dari hari Kamis, dari informasi dari keterangan dari pemilik kos, kemudian hari ini ditemukan dan diinformasikan dari warga atau pemilik kos bahwa ada yang ditemukan meninggal di sini di kos. Jenazah korban kini telah dievakuasi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara, polisi terus mengumpulkan keterangan saksi guna memastikan ada tindaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang polisi di kota Metro Lampung menyelamatkan warga dari serangan anjing pitbull. Keluarga korban berterima kasih kepada polisi yang membantu. Aksi heroik seorang polisi bergelut dengan anjing pitbull demi menyelamatkan warga di kota Metro Lampung. Seorang pria lansia tergeletak melawan serangan seekor anjing di pinggir jalan AR Prawinegara. Korban meronta-ronta berupaya menghindari gigitan anjing pitbull. Seorang polisi dengan keberaniannya langsung menolong lansia tersebut. Atas aksi kemanusiaan tersebut, Kasat Lantas Polres Metro AKP Farid Rianto memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Aibda Fajri. Minta tolong, saya bantu spontan di situ. Saya carikan kayu panjang untuk menghalau anjing tersebut supaya bisa pergi kan. Saya pukul sekitar 3 kali atau 4 kali. Alhamdulillah terlepas dan anjing tersebut pergi dari situ. Bapaknya digigit anjing di tangan, sudah dijahit dan sudah juga disuntik rabies. Selain itu, Kasat Lantas Polres Metro mengatakan tindakan tersebut dapat menjadi contoh bagi seluruh anggota Polri untuk selalu hadir dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian dengan kekerasan di Sukabumi, Jawa Barat babak belur diamuk warga hingga nyaris tewas. Pelaku langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaku pencurian dengan kekerasan tak berdaya usai menjadi sasaran amok warga di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kemarahan warga dipicu lantaran ulah pelaku yang merupakan residivis telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korbannya. Saat berpura-pura meminjam motor di wilayah Lembur Situ, Kota Sukabumi. Korban yang mengetahui pelaku suka nongkrong di sekitar lokasi kejadian, kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk menangkapnya. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Alhamdulillah, sekarang pelaku sudah diamankan berkat bantuan dari masyarakat dan memang mengalami luka. Untuk selanjutnya kita amankan di rumah sakit untuk dilakukan. Pelaku belum bisa dimintai keterangan lantaran masih dalam perawatan di rumah sakit. Sementara itu, kasus tersebut masih dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Lembur Situ. Tiga pelajar berboncengan satu motor diduga menyiram air keras ke pelajar lain di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Akibatnya 2 pelajar terluka dan harus dibawa ke rumah sakit.
Detik-detik aksi 3 pelajar SMA saat akan melakukan penyiraman diduga air keras kepada 3 pelajar lainnya di Jakarta. Mereka selanjutnya menyiramkan cairan tersebut kepada pelajar lain dan langsung kabur. Ketika korban panik dengan aksi penyerangan yang terjadi tiba-tiba itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, mengaku telah menerima laporan dari orang tua korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyiraman air keras mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kedua mata. Sementara rekannya yang di tengah, seragamnya hangus terbakar. LP tersebut sudah ditangani oleh Sat PPA dan TPO Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk korban sendiri ada luka atau cedera di bagian mata yang sempat ditangani di rumah sakit, kemudian tapi saat ini sudah kembali ke rumah. Namun mengingat dari keadaan korban sendiri masih belum siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian. Saat ini polisi mengejar ketiga pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ainis melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah yang berada di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar. Sepasang lansia tewas akibat peristiwa ini. Kebakaran daerah Pademangan Raya. Kebakaran melahap sebuah rumah tempat usaha wedding organizer di Jalan Raja Wali Selatan, Gunung Sahari, Sawah Besar. Api yang berasal dari belakang rumah dengan cepat membesar dan melahap seluruh bangunan. Untuk memadamkan api, 20 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Akibat peristiwa ini, sepasang lansia meninggal dunia. Diduga, pasangan kakek nenek ini terjebak kebaran api hingga tak bisa menyelamatkan diri. Kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan. Jadi saya lagi lewat, Pak. Nah, tiba-tiba ada api besar di arah rumah ini, Pak. Nah, habis itu belambirnya kurang gimana gitu lah. Itu api langsung gede atau gimana, Pak? Apinya langsung gede banget, Bang. Iya, di rumah atas situ, Bang. Usai dievakuasi, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik di bagian mesin, sebuah sedan terbakar saat berhenti di lampu merah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah warga dan pengendara motor panik berlarian saat melihat sedan yang terbakar disertai ledakan di Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Mobil terbakar di badan jalan saat berhenti di lampu merah di tengah lalu lintas yang ramai. Kebakaran diduga karena korsleting listrik pada bagian mesin penyalur bahan bakar. Petugas damkar berhasil memadamkan api dalam waktu 15 menit, sementara pemuda pengemudi sedan menyelamatkan diri tanpa mengalami luka-luka. Di Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga kurang menguasai kemudi saat kecepatan tinggi, sebuah sedan menabrak truk trailer dan truk tangki air di KM 750 Tol Surabaya Gempol. Akibat kecelakaan, pengemudi sedan mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Diduga kurang bisa menguasai kemudi saat kecepatan tinggi, mobil sedan yang dikemudikan seorang wanita mendadak menabrak sebuah truk trailer yang terparkir di bahu jalan tol tepat di kilometer 750 Tol Surabaya Gempol. Tidak hanya truk trailer, mobil yang oleng ke kanan juga menabrak sebuah truk tangki air yang melaju searah di lajur kanan dan akhirnya berhenti di pinggir truk yang ditabraknya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun pengemudi mobil sedan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Sementara dampak dari kecelakaan itu, arus lalu lintas tol Surabaya Gempol arah Waru menuju Sidoarjo sempat terhambat sekitar 1 jam. Itu ada satu unit sedan sport yang melaju di jalur kiri, namun karena kurang konsentrasi mengarah ke bahu jalan, sehingga terjadi benturan pada bagian belakang truk yang berhenti di bahu jalan. Akibat benturan itu, satu unit Honda Civic atau satu mobil sport dimaksud terpental mengarah ke kanan, sehingga
berbenturan dengan satu unit truk tangki yang berjalan atau yang melintas pada saat yang bersamaan di jalur yang sama. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, bangkai ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Polderek Jasa Marga, sementara kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polresta Sidoarjo. Meresahkan, seorang pria diduga memanggul jasad terbungkus karung plastik di Tambora, Jakarta Barat dan terekam CCTV hingga viral. Kehebohan juga terjadi di Tangerang, Banten saat seekor ular piton masuk ke dalam permukiman. Sambil membopong karung plastik yang mirip jasad manusia, seorang pria terekam CCTV saat memasuki permukiman padat di Jalan Kendang Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Sontak video ini viral dan membuat warga resah. Ini karena karung yang dibawa nampak seperti organ tubuh menyerupai kaki manusia, dan warga mengaku tidak mengenali sosok pria ini. Belakangan diketahui jika karung plastik yang dibawa berisi biawak berukuran besar. Kehebohan juga terjadi di Medang, Pagedangan, Tangerang, Banten. Warga berupaya menangkap seekor ular sanca batik sepanjang 4 meter yang masuk ke dalam pipa saluran air rumah. Setelah hampir 2 jam, ular akhirnya bisa dievakuasi setelah pipa paralon dipotong. Menurut keterangan pemilik rumah, penemuan ular sanca ini bermula saat ia sedang mencuci piring, namun airnya tidak mengalir. Lagi nyuci piring, airnya nggak keluar. Mangpat gitu. Terus? Center. Ayah di lubang cai. Oh gitu. Ular apa tuh, Bu? Ular apa itu? Ular sanca. Meskipun sudah banyak ular sanca yang tertangkap, namun warga masih khawatir lantaran masih ada 3 ekor lagi ular sanca yang masih berkeliaran di permukiman. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga perahu tak kuat menahan beban, seperangkat sound horeg senilai puluhan juta rupiah tenggelam di Sungai Desa Balongdowo, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat perayaan budaya di Desa Balongdowo. Perayaan Nyadran atau petik laut di Desa Balongdowo Candi, Sidoarjo, Jawa Timur diwarnai insiden tenggelamnya seperangkat sound horeg di Sungai Balongdowo. Diduga perahu tidak kuat menahan beban yang ditumpangi seperangkat sound horeg senilai puluhan juta rupiah dan sejumlah warga. Sebelum tenggelam, salah satu perahu yang mengangkut perangkat sound horeg ini miring dan akhirnya membuat peralatan sound horeg jatuh ke sungai. Sejumlah warga yang berjoget di atas perahu dan sound horeg terjun ke sungai. Horegnya itu di atas perahu, terus perahunya itu tidak seimbang dan akhirnya tenggelam horegnya itu. Terus gimana? Orang-orangnya sempat panik tadi? Iya, sempat panik gara-gara joget-joget terus berpencar itu akhirnya tidak seimbang. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini, namun kerugian akibat jatuhnya seluruh alat sound horeg ke sungai mencapai 75 juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang remaja di Brebes, Jawa Tengah ditemukan tewas tenggelam di sungai pada Minggu siang. Sebelumnya korban pada Sabtu siang mandi di sungai bersama 3 temannya. Tangis keluarga Denny Arya Lembayung pecah saat jasad remaja berumur 14 tahun itu tiba di rumah duka. Denny ditemukan tenggelam di Sungai Mayah, Desa Pejagaan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Peristiwa bermula pada Sabtu siang ketika seorang warga melihat korban sedang mandi di sungai bersama 3 temannya. Namun karena tidak bisa berenang, korban hanyut terbawa arus. Pencarian dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri, Basarnas Cilacap, dan BPBD Kabupaten Brebes. Sebelumnya korban dinyatakan tenggelam pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Korban sedang mandi bersama 3 rekannya. Kemudian setelah korban tenggelam sudah melaporkan ke pihak BPBD Brebes, kemudian dilanjut ke pihak Basarnas. Korban ditemukan sejauh 1,5 km dari titik awal korban tenggelam, tepatnya di Desa Karakahan, Kecamatan Tanjung.
Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, 3 kios dan warung makan di Sukabumi, Jawa Barat ambruk terbawa longsor. Diduga longsor terjadi akibat tanah tempat berdirinya bangunan tergerus aliran sungai. Sejumlah kios dan warung milik warga di Jalan Aminta Azmali, Kota Sukabumi ambruk terbawa longsor. Seluruh isi bangunan termasuk perabotan yang ada di dalam warung rusak tak bisa diselamatkan. Diduga longsor setinggi 14 meter dengan panjang 12 meter ini terjadi akibat pengikisan tanah sehingga saat hujan deras dengan intensitas tinggi membuat struktur bangunan tidak stabil. Petugas BPBD Kota Sukabumi yang datang ke lokasi langsung membantu mengevakuasi material bangunan yang terbawa longsor. Setelah hujan deras itu selesai, selang berapa jam, tiba-tiba si tanah ini ambruk untuk posisinya. Langsung ambruk ke bawah dan hanya bagian belakangnya aja gitu yang kena ambrol. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena saat kejadian kios dan warung dalam kondisi kosong. Sementara para pemilik yang berada di dalam bangunan langsung keluar saat mendengar suara retakan sebelum bangunan runtuh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Pandeglang Selatan kembali terjang banjir, ribuan warga terdampak. Melakukan evakuasi di area banjir, tepatnya Kampung Rengas, Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Sudah menggunakan tali untuk pegangan. Ini banjir yang sangat luar biasa. Ya, dalam video amatir terlihat warga Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten dievakuasi menggunakan seutas tali melewati banjir berarus deras dari rumah mereka yang terendam banjir. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir yang diduga terjadi akibat meluapnya Sungai Citerep di Kecamatan Panimbang setelah diguyur hujan deras sejak Sabtu sore. Sedang melakukan evakuasi. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam jalan hingga fasilitas umum. Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan data sementara yang diterima BPBD-PK Kabupaten Pandeglang, 10 desa dan 932 kepala keluarga di 4 kecamatan terdampak banjir. Warga terdampak mengaku jika banjir sudah mulai datang sejak pukul 4 pagi. Petugas mengatakan tingginya curah hujan menyebabkan aliran beberapa sungai meluap dan merendam 4 kecamatan, yakni Patia, Panimbang, Sukaresmi, dan Sobang. Dan informasi dari 4 kecamatan yang terdampak banjir, diantaranya Kecamatan Patia, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Panimbang, dan Kabupaten Sobang. Dan jumlah keseluruhannya 10 desa dan kurang lebih jumlah jiwanya 1.500 kakak. Sementara itu, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menggelar gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilakukan serentak di 66 lokasi. Dalam acara yang dihadiri Yusuf Kala tersebut, Gubernur Pramono berkelakar ogah masuk gorong-gorong dan memilih pikiran yang bekerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar secara serentak kegiatan Jaga Jakarta Bersih di 66 lokasi di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau kegiatan Jaga Jakarta Bersih di Cawang, Jakarta Timur. Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 171.134 personel gabungan, 60 unit ekskavator, serta 144 dump truck dalam pelaksanaan gerakan Jaga Jakarta Bersih ini. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung sempat berkelakar, dirinya enggan beraksi masuk ke gorong-gorong dan lebih memilih memaksimalkan fungsi otak dan strategi dalam menyelesaikan persoalan Jakarta. Sehingga pada hari ini sebagai misal ada 60 unit ekskavator yang bergerak, ada 144 dump truck dan juga bekerja di 66 lokasi yang seperti ini. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK,
Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi, pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pak JK ketawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong, saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno didampingi Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas terkait juga memimpin langsung gerakan Jaga Jakarta Bersih di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat sekaligus mencegah banjir dan genangan air di Jakarta. Petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta serta elemen masyarakat melakukan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi ini merupakan respons dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan juga asri. Minggu pagi, ratusan petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta serta elemen masyarakat melakukan kegiatan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka membersihkan sampah di pinggir jalan, selokan maupun area taman. Selain itu, petugas juga membersihkan Danau Sunter Papanggo dari sampah yang didominasi plastik dengan menggunakan perahu. Kegiatan ini sebagai upaya meminimalisir dampak banjir, menjaga keasrian lingkungan dari sampah, dan merespon perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Bahaya sampah ini sangat merugikan untuk kita semua, karena bisa membawa bencana, termasuk juga salah satunya banjir. Jadi sesuai dengan petunjuk dari perintah dari Bapak Presiden bahwa kita terus melaksanakan kegiatan pembersihan ini agar menjadi asri. Hari ini bendungan ya termasuk sungai-sungai di beberapa tempat juga sedang kita bersihkan, dan mudah-mudahan ke depan walaupun curah hujan tinggi ya kita bisa minimalisir di mana akan terjadinya bencana banjir atau genangan air yang akan mengganggu aktivitas warga masyarakat. Selain di Jakarta Utara, kegiatan gerebek sampah juga dilakukan serentak di 13 titik, yakni Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggeledah kantor Kebun Binatang Surabaya. Sejumlah barang bukti disita untuk menyelidiki dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Penyidik menggeledah beberapa ruangan di kantor perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang pengadaan, serta ruang arsip. Penyidik lalu membawa 4 box kontainer berisi dokumen terkait dugaan korupsi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut dugaan kejanggalan audit neraca keuangan terjadi sejak tahun 2013. Pihak yang kemudian mengganti tim audit internal dengan tim audit independen. Memang pemeriksaannya itu tahun 2013 sampai 2023. Pada waktu tahun 2022 saya selalu bilang, iki kok sing melakukan ini kok audit ini kok orang-orang ini saja sih gitu. Maka saya minta di tahun 2023 dilakukan oleh tim independen. Saya tidak mau yang ditunjuk oleh KBS. Karena apa? Sejak tahun 2013 itu ada pertemuan yang tidak bisa dipertanggungjawab. 2013 ada temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga gandol. Sampai ke 2023. Loh kan gandol terus, kita jadi duitnya di mana? KPK mengungkap ada setoran bulanan kepada pejabat Dirjen Bea Cukai untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. Menurut KPK, uang setoran tersebut mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap ada setoran atau jatah bulanan sebesar 7 miliar rupiah untuk pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Uang setoran ini untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menambahkan penambahan jatah tersebut mulai dari Desember 2025 hingga Februari 2026. Berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026.
bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih, bayangkan ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya, apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang. Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai. Penetapan ini merupakan kelanjutan operasi tangkap tangan KPK di Jakarta dan Lampung pada 4 Februari lalu. 1 dari 6 tersangka tersebut hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk menjaga kekayaan Indonesia, termasuk memberantas korupsi. Meski berantas korupsi tidak mudah, Prabowo menegaskan tidak akan mundur untuk menegakkan hukum. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada bangsa Indonesia kekayaan yang luar biasa. Setelah saya dilantik jadi presiden, saya mempelajari data-data, fakta-fakta luar biasa kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Tapi ada tapinya. Tapi masalahnya adalah apakah kita mampu menjaga dan mengelola kekayaan tersebut? Apakah kita mampu? Apakah kita berani menjaga kekayaan itu? Saya menggugah sekali lagi, saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok-perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Tetapi saya telah disumpah di hadapan rakyat. Saya disumpah untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan undang-undang dasar kita, untuk menegakkan segala perundang-undangan. Karena itu saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan mundur setapapun. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengaku lebih berani berjuang demi negara saat berada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, termasuk kiai dan ulama besar. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro, 1 abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Mujahadah Kubro, 1 abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyebut selama 1 abad NU hadir sebagai pilar kebesaran bangsa Indonesia. Menurutnya, NU selalu tampil menyelamatkan bangsa setiap kali negara dalam bahaya. Prabowo juga mengaku bahagia dan lebih berani saat berada di tengah-tengah NU. Rasanya saya terus jadi lebih berani untuk berbakti, mengabdi, dan membela rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, 100 tahun kiprah pengabdian NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar daripada kebesaran bangsa Indonesia.
Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo pun menyebut 1 abad kiprah NU sebagai bukti nyata kontribusi NU dalam menjaga dan membesarkan Indonesia. Ya, di hadapan ribuan warga Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan tekadnya untuk menurunkan biaya ibadah haji bagi rakyat Indonesia. Kita akan membangun kampung haji di Mekah untuk jamaah haji dan mereka yang melaksanakan umroh. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Saudara-saudara sekalian, Israel kembali langgar gencatan senjata dan membombardir gedung apartemen lantai 3 di Gaza. Serangan udara Israel menghantam gedung apartemen di kawasan Al-Zaitun, kota Gaza, Palestina pada hari Jumat. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait jumlah korban jiwa ataupun luka. Sementara itu, militer Israel mengklaim gedung tersebut digunakan Hamas sebagai gudang senjata dan telah mengeluarkan perintah evakuasi sebelum melakukan serangan. Insiden tragis terjadi di tengah keramaian pasar malam di India. Sebuah wahana ayunan raksasa tiba-tiba patah dan roboh, menyebabkan seorang polisi tewas saat menyelamatkan pengunjung. Suasana riang berubah menjadi kepanikan saat wahana ayunan raksasa di pasar malam India tiba-tiba patah dan roboh menimpa pengunjung di bawahnya. Akibat insiden tragis pada Sabtu malam ini, seorang inspektur polisi yang sedang bertugas dilaporkan tewas saat berupaya menyelamatkan pengunjung. Sementara 19 orang lainnya terluka parah, 2 diantaranya polisi wanita. Pihak terkait melakukan penyelidikan penyebab patahnya wahana dan kemungkinan adanya kelalaian prosedur keamanan. Ya, kita ke informasi olahraga pemirsa. Timnas Futsal Indonesia bersama sang pelatih Hector Soto mencatatkan sejarah dengan menjadi runner-up AFC Futsal Asian Cup 2026. Prestasi ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia dan membuat kekuatan skuad Garuda diperhitungkan di dunia futsal internasional. Timnas Futsal Indonesia bersama sang pelatih Hector Soto mencatatkan sejarah dalam turnamen AFC Futsal Asian Cup 2026. Di ajang ini Muhammad Iqbal dan kawan-kawan melesat dan tidak terkalahkan. Mereka hanya meraih hasil imbang di fase grup saat melawan Irak. Catatan sejarah terus ditorehkan Indonesia dengan menyingkirkan Vietnam dan lolos ke semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen. Di 4 besar, Indonesia semakin tidak terbendung dan bahkan mampu menyingkirkan Jepang yang merupakan salah satu tim unggulan turnamen dan lolos ke final perdana bagi skuad Garuda Futsal. Sayangnya pada partai puncak, Indonesia kalah dari Iran lewat adu penalti usai bermain imbang 5-5 hingga waktu normal dan perpanjangan waktu di Indonesia Arena Jakarta pada Sabtu malam.
Meski begitu, menjadi runner-up merupakan prestasi terbaik Timnas Futsal Indonesia sepanjang keikutsertaan di Piala Asia. Meraih hasil ini, pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Soto tetap menegaskan para pemain tidak boleh terlena. Get to the national team. Thank you. Well, in my opinion, we must be humble because if we play the same tournament in 15 days, maybe we don't arrive to the final. So the tournament went so well. We must be humble, we must prepare ourselves much better because it's clear that Iran was stronger than us, Japan was stronger than us, so in this country we don't have that strong players. Pencapaian Indonesia menjadi runner-up di AFC Futsal Asian Cup 2026 juga mendapat apresiasi dari beberapa pihak dan bahkan menyebut Indonesia bisa menjadi tim elit Asia. Soto tahu betul potensi Indonesia seperti apa. Dan tentunya kalau kita tahu bahwa Indonesia sangat-sangat punya peluang untuk setidaknya tetap ada di elit Asia dan mewakili Asia di Piala Dunia nantinya. Dengan kekuatan futsal Indonesia yang saat ini menjadi sorotan dunia, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi tim elit Asia dalam 4 hingga 8 tahun ke depan.